memiliki asma, hilangnya rasa memiliki sifat, dan hilangnya rasa memiliki zat. Nah, disitulah kita akan lebur kepada kebesaran Tuhan. Arti lebur artinya lebur rasa kita, bukan lebur jasmani kita, ya. Artinya bukan hilang, kesadaran kita masuk di dalam kebesaran Tuhan. Disitulah baru tampak tajalli Tuhan melalui penglihatan batiniah kita. Paham ya? Artinya apa? Yaitu tadi, pakaian ini kalau tidak kita pakai, bentuknya seperti apa? Tidak ada bentuknya, saya kira. Ya kah? Pakaian ini kalau dilepas, ditaruh, ada bentuknya manusia? Tidak ada. Tapi ketika kita pakai baju ini, lalu dia bisa berja, betul kan? Arti pakaian itu tadi, ini untuk mendekatkan pemahaman. Selama ini kita harus terus tafakur dengan zikir, dengan sholatul daim, ya, supaya mendapatkan zauk atau rasa, ya. Paham ya? Karena sekali kita mendapatkan yang dikatakan rasa, zauk bersama dengan Tuhan, kita hadir hati menyaksikan keberadaan Tuhan melalui nur ilahi yang dikatakan tadi, wajah Tuhan tadi ya, zat atau nurullah. Nah, itu sekali keluar napas melebihi ibadah 1000 tahun. Belajar ilmu makrifat wajib sholat 5 waktu. Belajar makrifat tidak boleh membinasakan syariat. Belajar ilmu makrifat tidak boleh menghilangkan syariat yang telah diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Belajar makrifat, sholat 5 waktunya harus rajin, sunahnya ya rajin. Tapi sekarang kita sudah tidak merasa kita yang ibadah karena kita sudah tahu, bukan aku lagi yang wudhu, bukan aku lagi yang sholat. Sengaja aku artinya bisa menempatkan yang aku ini Tuhan, bukan manusianya. Ya, kalau sudah seperti itu boleh sengaja aku. Akunya itu maksudnya Tuhan yang berkata, bukan kita. Ya? Siapa yang bergerak, aku kah engkau? Nah, kan seperti itu. Ternyata jasad tidak bisa berwudu tanpa rohani. Oleh sebab itu, ruh mewudukan jasmani. Ruh menyolatkan badan jasmani. Oleh sebab itu, ketika kita sudah paham, kalau kita sholat tidak mempunyai jamaah, sendiri pun kita juga dikatakan berjamaah. Jamaahnya siapa, guru? Kan sendirian. Nah, kalau sudah paham artinya Allah dan Rasulullah tidak pernah terpisah. Jasad dan ruh, imam dan makmumnya. Ya, dikatakan hakikat masjid ialah jasad, badan, jasmani. Karena tanpa hadir hati itu tadi, ibadah kita akan gugur. Hadir hati itu artinya kita sudah memahami, paham gak? Ini wajah tu wajih, iya. Artinya
yang memandang batin, yang dipandang rahasia Tuhan. Hati-hati ya. Karena pandangan ini nanti yang menentukan. Kalau kita mata hanya melihat yang terlihat. Contoh ini baju, ya kah? Yang melihat karena mata. Tapi kalau kita sudah belajar ilmu ma'rifat, jangan lagi memandang ini karena hakikatnya baju ini ialah kain. Hakikat kain dari kapas, yaitu hakikinya. Dan yang bisa melihat itu ialah rasa batiniah. Kalau kita melihat jasad ini tadi, berarti kita muhadas. Hancur lah. Nah, paham gak? Kalau kita melihat hakikat yang berdiri di dalam jasad ini siapa, itu berarti hukumnya khodim. Paham gak? Ini kalau saya mengangkat, yang terlihat pasti ya tangan yang mengangkat. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, memakai batiniah, dan kita sudah terbiasa mengesahkan af'al, ternyata tidak akan mampu tangan mengangkat cangkir tanpa adanya ruh yang mengangkat cangkir ini sendiri. Paham kah? Karena jasad ini kan hanya menanggung aja rahasia. Ya kah? Rahasianya ya nur itu tadi. Ya seperti cangkir ini loh. Cangkir ini ya seperti tubuh kita. Rahasianya ada di dalamnya. Berarti rahasianya kopi. Ya kah? Ini hanya wadah. Ya, paham kah? Ini yang dinamakan manusia. Rahasianya ada di sebalik diri yang sebenar-benar. Nah, yang dikatakan rasa ialah ketika Bapak Ibu melihat saya. Itu yang melihat rasa, bukan basor. Nah, ketika ibu-ibu mendengarkan kajian dari kami ini tadi, yang mendengar bukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Yang mendengarkan sama. Ya kah? Itu harus dirasakan. Karena kita nggak punya wujud. Paham nggak? Karena hakikat wujud hakiki tiada lain ialah wujudullah. La maujud bihaqi, tiada yang wujud melainkan yang hak ialah Allah yang mempunyai wujud, kita tiada. Oleh sebab itu kan hakikatnya kita juga tidak mempunyai nama. Kita disuruh mempanakan asma. Kemarin sudah dikaji bagaimana kita ini mengaku menjadi baju. Nyatanya yang ada ini kan kapas. Paham gak? Tapi nggak pernah diakui kapasnya. Dan seperti itu kita ini hanya sekedar penanda. Oh ini baju. Ya, bawahnya celana, ya kah? Paham? Tapi wujudnya satu juga. Oleh sebab itu kita pun tidak mempunyai nama, gerak pun tidak mempunyai. Terus apalagi sifat yang bergerak, yang berucap tadi, yang mempunyai kodrat irodat, ya, yang mendengar, yang sama, yang mampu menangkap, memahami, menyimpan ilmu, ya. Terus yang hidup itu sifatnya siapa? Sifat siapa? 7 sifat, sifatnya Allah. Masya Allah. Paham nggak di sini? Artinya kita tidak ada.
kita hanya menyaksikan, adanya kita untuk menyaksikan dan menanggung rahasia. Oleh sebab itu jangan menjadi musuh Tuhan. Setelah lahir harus kenal. Setelah kenal harus bisa mengesahkan. Orang yang sudah bisa mengesahkan, yaitu tadi salah satunya ketika ibadah hatinya hadir, menyaksikan wajah Tuhan. Wajah adalah wujud yang hakiki. Ya, paham? Sudah? Wajah bukan seperti ini ya. Wajah itu wujud. Wujud itu nur. Karena adanya wujud kan dari nur. Nur Muhammad, Nurullah, asa dengan Tuhan Robul Isa. Pahamkah? Jangan melihat dengan mata jasad loh ya. Tidak bisa, dengan rasa. Bukankah rasa ini yang akan bisa menyaksikan dan merasakan kehadiran Tuhan? Bukankah diajari? Ya, setiap melakukan perbuatan yang baik harus membaca artinya apa? Bismillah itu apa artinya? Dengan nama Allah. Ya, itu alih bahasa. Pada hakikatnya ketika membaca bismillah artinya lakukan segala perbuatanmu bersama Tuhan. Kalau engkau melakukan segala sesuatu tidak bersama Tuhan, tidak baca bismillah, berarti itu perbuatan setan. Pahamkah? Arti bismillah ini tadi lah. Oleh sebab itu pejuang-pejuang dahulu, ya, mereka kalau sudah bismillah, nah artinya mereka sudah bersama tuh, tidak ada takutnya. Sekarang paham ya? Kalau makan harus baca bismillah. Kalau minum baca bismillah. Kalau keluar rumah harus baca bismillah. Kalau kerja baca bismillah. Kalau naik mobil baca Tujuan semua apa sih? Supaya betul. Kita akan selamat ketika kita beserta Tuhan. Tanpa diucapkan, kalau kita sudah memahami dalam hati pun kita sudah beserta Tuhan. Baca bismillah tidak tahu artinya, cuma alih bahasa, ya sama aja bohong. Baca bismillah tapi kita masih merasa kita yang ada, yaitu kan mendoakan Tuhan. Oleh sebab itu ketika Isra Mi'raj, bukan junjungan Nabi besar ini bertemu Tuhan, ada Nabi kita, ada Tuhan, bukan. Ya, sudah esa. Junjungan Nabi besar kita melihat Tuhan di dalam rahasia diri beliau. Nabi sudah tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kalau dua syirik. Paham kah? Sudah esa. La maujud bihaqi. Itu loh maksudnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna, 3 masuk ke diri. Yang nyata, yang zahir 3 nama suci, tapi nyatanya 1 jua. Paham kah? Oleh sebab itu, ketika sudah kemarin kita mempanakan gerak, kita harus betul-betul merasakan ya. Artinya coba kita gerakkan tangan kita nih. Kita berarti diberi yang namanya kodrat hiro, kehendak dan kehendak, keinginan, kekuatan. Ya toh? Akhirnya bisa
ini pun sebetulnya yang menggerakkan Tuhan, bukan kita. Oleh sebab itu kita harus memperbanyak bersyukur kepada adab, dipakai adab. Kita hidup di buminya Allah, setiap hari makan makanan yang ditumbuhkan oleh Allah, minum dari air minum yang diturunkan Allah. Lah setiap hari kita selalu menjadi musuhnya Kenapa dikatakan musuh? Selalu lupa, selalu kupur, selalu berbuat maksiat. Orang belajar makrifat itu untuk mengajari adab kepada Tuhannya, mengajari adab kepada Rasulnya. Oleh sebab itu kebanyakan umat Islam yang belajar agama tanpa didasari makrifat, kebanyakan beradab dengan manusia tapi tidak beradab dengan Tuhannya. Contohnya apa? Ketika di keramaian memakai baju. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.